Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channelnya Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan juga hiburan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai ekonomi negara-negara di kawasan ASEAN. Seperti apa? Mari kita simak saja video pembelajarannya bersama-sama. Cekidot. Coba kalian perhatikan, di sini terdapat peta negara ASEAN, di mana anggota ASEAN itu sekarang berjumlah berapa? 1 Indonesia, 2 Singapura, 3 Kamboja, 4 Thailand, 5 Myanmar, 6 Laos, 7 Vietnam, 8 Malaysia, 9 Filipina, dan 10 Brunei Darussalam. Dari ke-10 negara-negara anggota ASEAN ini memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang potensinya di tempat pariwisata, ada juga yang potensi ekonominya di bidang pertambangan, dan ada juga yang berpotensi di bidang pelabuhan sebagai pusat transit perdagangan antar negara-negara anggota ASEAN. Seperti apa? Mari kita simak saja video pembelajarannya bersama-sama. Cekidot. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul dengan posisi yang strategis ini. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Mari kita bahas satu persatu potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama ada negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Oke, kisah kasih tanda. Minyak bumi dan juga gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatannya per kapita tertinggi karena gas alamnya. Jadi negara Brunei Darussalam ini potensi ekonominya berasal dari minyak bumi dan gas alam. Kita lihat potensi ekonomi negara ASEAN yang kedua, selanjutnya adalah negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke negara-negara seperti nanas, padi,
kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Jadi, potensi ekonomi di negara Filipina adalah dari bidang pertanian, yang hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara. Hasilnya seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Selanjutnya adalah negara Indonesia, negara kita tercinta. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak, gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Jadi, potensi ekonomi negara Indonesia adalah berasal dari minyak, gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Selain itu, ada juga faktor pariwisata. Selanjutnya kita akan membahas negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah sebagai pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Jadi potensi ekonomi di negara Kamboja adalah dari hasil pertanian. Contohnya adalah pertanian padi dan karet. Selanjutnya adalah potensi ekonomi negara ASEAN. Ada negara Laos. Laos ini bertetangga dengan negara Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Jadi, potensi ekonomi dari negara Laos berasal dari bidang pertanian. Selanjutnya adalah kita akan membahas negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian. Kemudian ada bidang pertambangan dan juga perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Jadi, potensi ekonomi dari negara Malaysia ini cukup banyak. Ada dari bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Selanjutnya adalah kita akan membahas potensi ekonomi dari negara Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah di bidang pertanian,
perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Jadi potensi ekonomi dari negara Myanmar adalah hasil pertanian, perkebunan, dan juga pertambangan. Selanjutnya adalah potensi ekonomi negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya adalah kita akan membahas dari negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah dari sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisata mancanegara. Demikianlah video pembelajaran tentang potensi ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN. Mudah-mudahan memberikan manfaatnya untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channelnya Ero Kusnara ini dalam media pembelajaran dan juga hiburan agar semakin berkembang dan semakin memberikan manfaatnya untuk kita semua. Ada satu lagi negara yang terlewat untuk dibahas, yaitu adalah negara Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Jadi faktor pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Itulah 10 potensi ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN. Mudah-mudahan memberikan manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.